Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Oke dulur, balik lagi di YouTube channel Icon Pan 22. Salam persaudaraan untuk dulur PSAT dimanapun berada. Dan salam santun untuk seluruh pendekar pencaksilat tanah air. Pada kesempatan hari ini dulur, saya sangat senang sekali. Saya punya kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahmi dengan kakak saya, dengan senior saya di dunia pencaksilat, yaitu dengan Mas siapa? Ahmad Muda. Dengan Mas Ahmad. Jadi dulur, saya punya kesempatan yang luar biasa bisa hadir, bisa berwawancara dengan Mas Ahmad ya. Beliau ini adalah ketua ranting sekaligus diamanahkan sebagai ketua cabang IKS Manggarai. Iya, 3 Manggarai. 3 Manggarai, bayangkan dulur ya. 3 kabupaten Manggarai diketuai oleh Mas Ahmad. Anda bayangkan. Nah, sekarang kita akan bersoal jawab kira-kira bagaimana sih perjuangan dari beliau sehingga IKS itu ada di Kota Ruteng dulu. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Ahmad, mungkin lebih baik dulu kita ceritakan biografi pencaksilatnya Mas Ahmad dulu. Untuk seluruhnya tuh Dari IKS-nya maksudnya, kira-kira diperkenalkan dulu kakak dulu tuh IKS tahun berapa biar saudara semua iya. tahu begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muda. Jadi saya anggota warga IKS Petra Sakti. Untuk tingkat 1-nya tahun 2011 ya, dan untuk tingkat 2-nya tahun 2016. Jadi saya dulu jadi warganya di Cabang Bima NTB ya. betul. Kebetulan saya sekolah di sana, di pondok, sekolah di pondok. Oh, di pondok iya. dulu. Kebetulan di pondoknya anak ada santri berarti ya? Iya, anak santri. Iya, kebetulan di pesantren ada latihan pencaksilat. Ada latihan Gitu, pencaksilat. iya. Akhirnya, Dan waktu itu kakak ikut itu? iya. Tapi sebelumnya saya juga pernah ikut bela diri lain. Bela diri lain? Iya. Seperti? Boxer. Boxer. Iya. Wih deh. Habis itu silat-silat tradisional juga Silat pernah tradisional. ikut. Berarti Iya. mentoknya di IKSP. Di IKS sampai sekarang. Mentoknya di IKSP. Iya, luar betul. biasa saudara. Iya, betul sekali. Dan setelah selesai saya melanjutkan studi di Lombok. Di Lombok. Ya, NTB di kampus UIP. Nah, pada saat itu juga kami coba buka lagi. Buka lagi. Iya, buka lagi tapi ranting begitu. Ranting. Iya, itu tahun 2000. Di mana itu? Itu kami latihannya di UIN Mataram waktu itu. UIN Mataram. Iya, UIN Mataram tahun 2014. Dan alhamdulillah sekarang di Mataram sudah ada cabang. Sudah ada cabang. Iya. Luar biasa. Berarti sedikit tidaknya Mas Ahmad punya peran di sana waktu itu ya. Iya, alhamdulillah. Sehingga bisa ada cabang waktu itu di sana. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Setelah jadi warga IKSPI terus bekerja di Kota Ruteng, kira-kira gimana sejarahnya? Kira-kira sampai sekarang IKS itu berkembang ya, boleh dikatakan berkembang agak baik lah, agak pesat. Iya. Kira-kira bagaimana ceritanya? Jadi untuk IKSP Kerasakti sendiri di Kabupaten Manggarai memang sudah ada sejak dulu. Itu dibawa sama Bapak Rikar ya, karena sekarang beliau sudah menjadi ketua IPSI untuk Ketua Kabupaten IPSI. Manggarai ya. Itu tahun 95 atau 96. Tapi perjalanan IKSPI Kerasakti sendiri tidak berjalan mulus. Hanya beberapa bulan saja lah begitu. Nah, mati, tidak pernah jalan lagi. Vakum. Nah, pada tahun 2014 ada nih teman-teman yang kerja di Makassar. Habis itu teman-teman yang sekolah di Malang pulang. Pulang. Nah, buka lagi. Buka Ya, lagi. buka Diaktifkan lagi. kembali Iya, lagi. diaktifkan kembali. Tapi hanya 1-2 bulan. 1-2 bulan habis itu vakum. Vakum lagi, begitu Iya, terus. itu dari tahun 2014, berarti dari tahun 2014, 15, 16, 17 itu vakum. Nah, tahun 2018 saya hadir di Kota Ruteng. Ya, saya mulai lagi. Pada waktu itu untuk pertama kalinya IKSP Kerasakti masuk di sekolah dulu. Nah, jadi kami mainnya di sekolah dulu, kami latihan di sekolah.
kegiatan ekstrakurikuler waktu itu. Iya. Jadi 1, 2, 3 bulan setelah berjalan kami latihan. Nah, ada juga orang-orang luar yang tertarik gitu. Ya. Karena melihat kegiatan tadi itu. Iya, betul. Betul. Akhirnya dari situ kami rapat sama teman-teman bagaimana supaya IKSP Ikres Sakti ini bukan hanya di sekolah saja. Gitu. Bukan hanya anak-anak sekolah saja. Biar warga sipil juga Iya, menikmati latihan biar itu. menikmati juga. Iya, Akhirnya kami buka Karena untuk umum. peminatnya banyak juga. Iya. Ya? Untuk pencaksilat sendiri memang banyak juga peminatnya. Peminat, betul. Iya. Akhirnya pada waktu itu kami buka untuk umum. Bukan untuk umum. Iya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2018 akhir. 2018 Ya, akhir. 2018 akhir. Itu kami buka untuk umum Dan sampai sekarang. dan sampai sekarang. Luar biasa. Iya. Jadi setelah mendirikan atau mengadakan latihan IKSP di sini, para sesepuh itu menunjuk Kakak Ahmad sebagai ketua waktu itu ya. Ya, jadi untuk senior memang banyak. Senior Ya, banyak. jadi mulai dari yang tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk di rutin saja itu banyak sebenarnya. Banyak. Hanya saja sesepuh ataupun senior-senior itu sibuk lah begitu. Sibuk betul. Ya, jadi tidak sempat untuk buka latihan. Habis itu jarang juga itu ke tempat latihan, jarang sekali. Ya, Palingan karena kesibukan itu. Iya. betul. nah, setelah itu ini dari Pak Furkan, ya kebetulan dia tentara juga di sini. Nah, di situ coba kita diskusi bagaimana supaya Pak Ahmad ini harus jadi ketua cabang. Berat sebenarnya, Bang. Ya, berat karena yang pertama saya masih muda lah begitu, belum cocok untuk menjadi Luar biasa. Iya. Saya salut satu hal. Dulur supaya diketahui, Kakak Ahmad ini mungkin satu Indonesia. Beliau adalah ketua cabang IKS termuda, bayangkan. Luar biasa. Tetapi itu semua adalah amanah dari orang amanah. tua. Iya. Sama juga dari Pak Ketua IPSI, ya, dia amanatkan supaya Pak Ahmad ini jadi ketua cabang. Iya. Dan alhamdulillah begitu. Sampai sekarang saya buka sudah berapa ranting lah kami buka. Iya, sudah ada 3-4 lah. Tapi dengan situasi seperti ini, dengan situasi pandemi, kakak bisa buka latihan itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena 3 ranting, iya kalau 3 ranting, ini 3 ranting, Iya. itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya. Terus selama menjadi seorang ketua cabang dengan situasi usia masih muda, begitu kan, usia masih muda, jadi ketua ranting, ketua sekaligus jadi ketua cabang. Ada tidak rintangan-rintangan atau perasaan-perasaan tertentu dengan saudara yang lain begitu dari IKSPI? Atau cerita-cerita menarik lah ketika menjadi seorang ketua cabang? Biasa sih, tapi ada juga mungkin ini teman-teman dari luar. Nah, jadi ada juga teman-teman yang masih di luar daerah Iya. yang ingin buka cabang juga, Bang. Buka cabang iya, juga. mau buka cabang di Manggarai. Karena Tapi karena mereka melihat kakak sudah jadi ketua cabang kayaknya. iya, kayaknya seperti itu. Akhirnya ada juga teman warga yang suka begitu, Bang. Larang. Larang. Iya. Kenapa? Ya karena mereka sudah tahu kalau Sudah kalau saya sudah jadi ketua di sini walaupun belum legalitas lah begitu. Oh iya, tetapi ya legalitas itu ada kan karena persetujuan sesepuh orang IKS yang ada di daerah ini. Kalau mereka sudah merestui semua, ya itu sudah. Hanya tinggal mungkin SK-nya. SK-nya, ya betul. SK-nya betul. Oke, untuk latihan IKSPI di Kota Ruteng, kakak. Iya. Kira-kira ada rintangan apa yang mungkin menghalangi perjalanan kakak selama mengembangkan IKSPI di Kota Ruteng? Kira-kira ada halangan atau rintangan? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Ya, palingan kalau rintangan kecil mulai dari masyarakat ada juga ada juga maklum, yang pro dan kontra lah seperti itu. Untuk sementara tidak ada. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Belum ada. Berarti semenjak tahun 2018 itu kakak sudah mengesahkan berapa orang
Untuk tahun 2018 sendiri belum ada. Belum ada, Ya, karena tahun habis itu- pertama. Ya, tahun Betul. pertama. Tahun 2019 juga tidak ada. Tidak ada. Ya, untuk 1 tahun. Memang tetap latihan karena untuk menjadi seorang warga IKSP Keresakti itu tidak mudah juga. Iya, betul, Ya. betul, betul. Bukan hanya IKSP. Iya, semua. Jadi semua. Semua Jadi harus pencaksilat. butuh waktu juga. Iya. Gitu. Jangan sampai nanti kita latih anak-anak hanya berapa bulan terus kita sahkan nanti tidak berbobot, Tidak berubah, tidak Iya, berkualitas. tidak betul. berkualitas, kesian nanti. Iya, kesian. Iya. Alhamdulillah tahun 2020 kalau tidak salah itu bulan 10 tahun 2020 bulan 10 saya mensahkan warga waktu itu sekitar 8 orang. 8 Iya, orang 8 orang. 8 di orang. tahun pertama. Iya, di tahun pertama. Itu tahun 2020. Terus tahun 2000 yang tahun sekarang tahun 2021 itu sekitar 4 orang. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi perjuangan kakak dari tahun 2018 sekarang sudah membuahkan hasil. Iya, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke dulur, itu tadi wawancara saya, cerita singkat saya dengan Mas Ahmad terkait perkembangan IKSPI dari sejarah, rintangan-rintangan yang dilalui oleh Mas Ahmad selama mengembangkan IKSPI di Kota Ruteng. Sebentar lagi kami akan menuju ke tempat latihan, ya. Kebetulan latihan hari ini yo. Iya, Di mana? di latihannya sekarang sudah pindah di kantor camat Kantor Langkerembong. Camat Langkerembong. Iya. Sebelumnya kan di sekolah. Iya betul. Iya. Oh. Ya, kalau latihan sekarang kalau kami latihan tidak latihan malam, Bang. Di latihan Nah, jadi malam. kami latihannya siang, mulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Iya, Dan itu berapa kali satu minggu? 2 kali. 2 kali 2 kali satu minggu. seminggu. Iya. Terus apa namanya? Selama kegiatan kan kalau pencaksilat itu kan ada ujian kenaikan tingkat. Iya. Selama ini biasanya kegiatannya di mana? Eh, Kalau ujian kenaikan tingkat, apa di tempat latihan sendiri atau cari tempat lain? selama ini untuk ujian kenaikan tingkatnya di sekolah. Di sekolah. Iya, kan harus tertutup juga, Bang. Iya. Ya. Kalau sebenarnya disuruh juga nih, Bang, disuruh dari sesepuh supaya ujiannya di luar daerah. Iya. Luar daerah. Gitu. Tapi lihat juga kondisi anak-anak. Iya. Apalagi sekarang kan anak-anak kebanyakan anak sekolah juga. Iya. Betul, Iya, betul. mulai dari anak SMP, SMA. Iya. Terus untuk prestasi Bang dari cabang yang kakak pimpin, kira-kira ada tidak selama ini Eh, dari belum dunia keatletan? Oh iya, untuk saat sekarang belum ada karena belum pernah diundang begitu, belum pernah diundang. Tapi ada event. Belum ada. Oh belum ada ya. Belum Kalau ada memang untuk- nggak ada event yang susah Iya. prestasi betul. Belum Jadi ada. sebisa apapun atlet yang kita siapkan, kalau eventnya dari IPSI tidak menyediakan ya Iya. repot. Gitu. Insya Allah katanya tahun depan. Tahun depan. Iya. Jadi kami dari IKSPI juga siap ambil bagian. Siap ambil Insyaallah, bagian iya. dan saya siap publikasi. Siap, siap. Oke Lur, itu tadi wawancara saya dengan Kakak Ahmad, Ketua IKS Cabang Manggarai termuda, bayangkan. Nah sebentar lagi kita akan menuju tempat latihan, kira-kira jam 3-an yo Bang yo. Ya, jam Jam 2 lewat 3-an. lah. Kita akan menuju ke tempat latihan. Nantikan video di tempat latihannya di part kedua. Terima kasih, salam persaudaraan.